Saudara, hari ini retret kepala daerah selama 1 pekan sudah selesai dilaksanakan. Seluruh paparan dari menteri-menteri, Menko, kepala badan, sampai dengan presiden, bukan hanya yang saat ini menjabat, tapi dari presiden sebelumnya juga sudah diberikan. Kira-kira nilai apa yang berhasil dipelajari sudah bersama saya, Wali Kota Solo. Mas, selamat siang. Ya, selamat Ini siang. 1 pekan Ya. isinya belajar, apel belajar. Ya. Apa yang paling berkesan atau yang nilai yang paling didapatkan pada saat retret kali ini? Yang paling berkesan itu adalah ketika kita komunikasi dengan bupati dan gubernur dari provinsi lain. Jadi kekurangan dan kelebihan daerah ternyata Indonesia saling melengkapi itu bisa. Kayak kemarin saya menjalin kerjasama dengan Gubernur Papua Selatan Pak Apollo untuk segera MOU supaya anak-anak Papua bisa sekolah vokasi di Solo. Dan saya juga dengan Pak Wali Kota Jogja, kebetulan Solo dan Jogja beriringan, kita akan buat Joglo Serasi namanya, Jogja Solo Serasi. Tapi itu untuk substansinya luar biasa materinya, jadi kita tahu visi misi dari pusat itu apa yang pas nanti kita tepatkan untuk di Kota Solo. Tadi kan juga ada waktu makan malam ada arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, tapi tadi juga ada paparan khusus, sesi khusus. Pesan apa yang dititipkan secara langsung kepada kepala daerah dari Pak Prabowo? Kita jadi punya kekuatan mental ya, jadi lebih percaya diri lagi untuk bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan yang diutamakan adalah untuk kepentingan rakyat. Yang paling utama yang tertutup adalah pasal 33, itu akan menjadi dasar kita dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Pasal 33 bisa dijelasin sedikit Mas, apa itu? Bumi dan air dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya. Oke, jadi karena dipilihnya oleh rakyat harus bekerja juga untuk rakyat gitu ya Mas? Ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Setelah ini langsung pulang atau libur dulu karena mau Ramadan atau langsung kerja lagi Mas? Nanti malam saya ada ngecek aspal di Solo, ada yang jalan berlubang. Nanti malam saya langsung turun dan beberapa menemui juga dari rekan-rekan yang ada di Solo, dan ini saya dijemput anak istri, saya mau nyadran karena menuju Ramadan. 2 hari terakhir bergabung di retret, 2 hari dapat pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin, Pak Dimyati? Jadi yang saya sampaikan di Kompas sebelumnya bahwa kita betul-betul datang ke sini adalah tiada lain ingin mendapatkan pengarahan Bapak Presiden. Betul. Tapi pengarahan Bapak Presiden luar biasa dan ini menjadi trigger kami untuk bagaimana memakmurkan masyarakat dan juga menegakkan korupsi. KKN, tidak boleh ada KKN lagi. Pak Prabowo punya visi dan misi, punya tekad yang begitu hebat, besar. Memang tidak populis, tapi itu adalah harapan rakyat, harapan masyarakat yang pasti pihak-pihak ya tadi white collar crime, pihak-pihak yang black company atau pengusaha-pengusaha hitam itu tidak suka, termasuk birokrat-birokrat hitam. Nah ini yang sedang saya tegakkan juga di Banten. Waktu saya Jumat masuk, Senin saya apelkan, saya sampaikan tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada suap menyuap, tidak boleh ada anggaran yang tidak ada nilai manfaat untuk rakyat, masyarakat atau daerah. Value for money, itu diantaranya. Nah maka saya senang sekali mendengar arahan Bapak Presiden, dan kalau saya lihat, saya kan sudah melakukan disertasi, ini disertasi yang handal ini. Dan ini berapa SKS yang diberikan oleh Bapak Presiden dan luar biasa. Saya rasa kalau ada orang-orang yang a priori awalnya dengan penghematan, dengan efisiensi anggaran, dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden pasti akan buyar bukan niat jahat, misunderstanding atau miskomunikasi yang terjadi. Saya yakin ini akan bagus sekali dan saya bertekad menjadikan Banten lebih maju dan berharap retret seperti ini itu dilaksanakan setiap tahun. Oke, baik. Nah, Pak, ini juga yang menjadi pertanyaan adalah ini kan sudah ditutup retretnya. Apakah nanti akan langsung kembali ke Banten dan juga langsung bekerja? Retret ya, kami akan start cepat, tapi kita kan menyambut bulan Ramadan. Jadi untuk besok itu semua birokrasi kita istirahatkan untuk menyambut bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, berkumpul dengan keluarga, buka bersama, taraweh, terus juga sahur. Nah, setelah itu hari Minggu pun kami bekerja. Hari Minggu kami sudah mulai, walaupun hari libur. Kami akan rapim, akan laksanakan, dan kami akan sisir satu persatu anggaran yang ada.
termasuk ada siapa aja di situ. Kadang-kadang ada proyek-proyek yang Pak Prabowo sampaikan, siapa pemilik proyek itu? By name by address, supaya kita tahu siapa pemain-pemain di situ. Nah, supaya apa? Supaya kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus, dan kuat. Saudara, kepala daerah sudah 1 pekan berada di Kompleks Akademi Militer dan mengikuti retret kepala daerah. Sebelah kiri dan kanan saya ini adalah tenda-tenda yang digunakan oleh kepala daerah untuk beristirahat ataupun juga berbincang dengan kepala daerah yang lain. Kalau Anda menyaksikan setelah 1 pekan tadi sudah ada juga arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga sudah ditutup retretnya. Memang kepala daerah ini langsung kembali ke daerah masing-masing. Salah satunya di sebelah saya ini udah ada yang mengangkut koper begitu ya, artinya sudah siap untuk pulang. Bupati Tanah Datar Eka Putra, selamat siang. Selamat siang Mbak Putu. Nah Pak Eka, ini sebelum pulang saya stop terlebih dahulu, kira-kira selama 1 pekan ini apa saja yang kemudian dilakukan, kemudian apa pesan yang khusus dari Pak Presiden tadi disampaikan juga? Ya, tentu pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Mendagri. Dengan adanya retreat ini banyak hal positif yang kami dapat di sini. Pertama, kekeluargaan di antara sesama kepala daerah. Yang kedua, tentunya dengan para menteri yang memberikan materi kepada kami dan termasuk Bapak Presiden RI ke-6, Bapak SBY. Tadi terakhir langsung ditutup oleh Bapak Presiden dengan memberikan pengarahan yang jelas kepada kami, yang mana tentunya kami setelah pulang langsung bekerja, ya, dan bagaimana selama ini sinergi antara daerah dan pusat itu berjalan dengan baik. Dan Bapak Presiden juga meyakini kami, insya Allah ya, beliau akan membantu daerah-daerah semuanya yang hadir tadi dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kepala daerah. Banyak hal lagi yang kami dapat di sini dan kesempatan-kesempatan untuk berdialog dengan para menteri dan juga tentunya dengan pejabat-pejabat yang memberikan materi kepada kami, sehingga kami yang tadinya galau akhirnya semua bisa diatasi dan bisa ada solusi ketika kami ikut retreat ini. Nah, Pak Eka, ini kan juga yang kalau kita bicara soal kepala daerah, ini tuh kayaknya target yang riskan sekali, ada perilaku suap misalnya, atau proyek-proyek di daerah gitu. Itu jadi pesan khusus juga nggak tadi disampaikan oleh Pak Presiden? Ya, selain ketahanan pangan, juga corruption, juga tentu izin-izin ya, izin-izin yang perlu kita hati-hati juga dengan beberapa pengusaha, dan juga kita harus integritas ya, harus punya integritas yang kuat. Dan yang penting kita harus ingat bahwa kita adalah pelayan bagi masyarakat di daerah kita. Oke, baik. Jadi setelah ini kopernya sudah diangkut, berarti langsung kembali ke daerah. Ya. Kira-kira pekerjaan pertama apa yang akan nanti dilakukan? Apakah fokus infrastruktur karena sekarang mau mudik begitu ya? Atau sektor lain misalnya ketahanan pangan dan lain-lain? Ya, tentu karena tadi Bapak Presiden yang utama itu adalah perut harus diisi. Ya, kami ketahanan pangan kami kadang harus perkuat. Tentu saya akan mengumpulkan OPD terkait bersama Sekda dan wakil saya. Dan selanjutnya tentu bagaimana meningkatkan ekonomi, daya beli di kabupaten kami. Itu tentunya. Dan selanjutnya pasti infrastruktur. Infrastruktur harus baik karena itu adalah satu-satunya transportasi bagi hasil tani untuk pengangkutan dan memudahkan ongkos, ya, kos dari petani kami. Oke, baik. Masih banyak PR-nya, waktunya 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. PR-nya 5 tahun ini harus bisa selesai di akhir periodenya begitu ya? Insya Allah kalau didukung kayak tadi, Bapak Presiden memberi semangat kami dan mensupport penuh, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Dan juga tadi Bapak Presiden insya Allah akan membantu desa-desa, satu desa itu ada kostorek ya, tempat penampungan hasil tani, dan juga gudang penampungan juga setiap desa harus ada nantinya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Oke, baik, terima kasih Pak Eka. Semoga nanti bisa pulang. Ini kalau saya lihat kan segar bugar ya, berarti 7 hari ini sehat, tidak ada kurang satu dan lain hal ya. Alhamdulillah sehat dan nyaman sekali di sini. Nyaman sekali, udaranya sejuk ya. Makan juga enak dan kita belajar juga. Walaupun dari jam 5, setengah 5 kita udah mulai sampai jam 10 malam, tapi itu tidak terasa. Sudah seminggu saja ya. Padahal banyak kepala daerah harus saya lanjut nih, cuma karena bulan Ramadan ya, kita harus kembali ke daerah kita masing-masing bersama masyarakat
menjalankan ibadah puasa. Oke, baik. Berarti selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Dan juga tentu yang pasti selamat bekerja. Terima kasih, mohon doa dukungan Kompas selalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka. Tadi sudah disampaikan bahwa yang banyak PR yang harus dilakukan, baik itu dari segi sektor ketahanan pangan, kemudian infrastruktur, kemudian dalam waktu dekat juga akan ada bulan Ramadan, artinya di beberapa daerah ini harus bersiap juga menyambut masyarakat yang akan mudik, tapi satu hal yang pasti bekerja untuk rakyat dan manfaatnya harus sampai ke rakyat. Niputu Trisnanda, Yana Ruslim, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.